Halo, selamat malam dan selamat datang kepada teman Bakudaya yang sudah bergabung dalam live webinar dengan judul Four Essential Principles for Sustainable Organization Transformation. Senang sekali saya, Reni, bersama tim Bakudaya hadir kembali malam ini di minggu yang masih hangat dengan pesta rakyat pemilu dan semangat perubahan, pergantian presiden, dan pemerintahan baru yang akan disambut. Tentu saja bersyukur sekali atas nikmat waktu, niat, dan sehat, sehingga bisa berkumpul secara online dimanapun teman Bakudaya berada. Saya ucapkan selamat datang lagi. Semoga kita bersama-sama mendapatkan manfaat dari live webinar ini. Teman Bakudaya, berbicara mengenai perubahan. Kalau kita googling kata-kata bijak tentang perubahan, terlihat betapa banyaknya opsi halaman yang disajikan. Quote yang populer adalah paradoks, tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Namun, konon, manusia gemar sekali dengan perubahan, kecuali jika diri mereka sendiri yang diminta untuk berubah. Nah, dalam ilmu biologi ada tuh istilah homeostatis, kecenderungan makhluk hidup untuk tetap mempertahankan kestabilan diri di saat lingkungan di sekelilingnya mengalami perubahan. Jadi alaminya memang demikian, pertahankan status quo. Pemikiran yang muncul biasanya adalah ya udah, Bo ya yang pasti-pasti aja. Atau wah, kalau harus berubah, repot aku, harus belajar lagi. Atau, aduh, kalau kemudian gagal, gimana ya? Ketakutan yang normal, apalagi jika kemudian mendengar komentar, piye, enak zamanku toh. Oke, namun kita tahu, perubahan itu tidak bisa dihindari. Juga untuk organisasi, berinovasi, bertransformasi diperlukan, sehingga tetap relevan, menaklukkan tantangan, dan bisa memanfaatkan peluang. Tentunya, transformasi organisasi tidak akan terjadi jika manusia di dalamnya tidak mampu atau tidak mau berubah. Nah, terus gimana? Kita cari jawabannya melalui webinar ini ya. Dan bukan hanya sekedar bagaimana bertransformasi, namun juga bagaimana supaya transisinya mulus dan memberikan long-lasting impact. Agar webinar ini dapat memberi manfaat yang optimal, saya sampaikan dulu 4 kata tertibnya. Pertama, agenda dari webinar adalah talk show, diikuti dengan sesi tanya-jawab, dan juga ada bagi pengalaman nyata di akhir sesi. Kedua, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak diaktifkan selama sesi webinar. Namun jika memungkinkan interaksi saat talk show, silahkan klik tombol raise hand pada panel Zoom di bagian bawah layar untuk nanti di-unmute saat diminta moderator. Ketiga, pertanyaan dari teman Bakudaya akan dibacakan di sesi tanya-jawab. Silahkan ajukan pertanyaan terkait tema dari sekarang melalui Q&A form yang disediakan di kolom chat. Dan yang keempat, jika teman Bakudaya yang hadir malam ini menghendaki sertifikat kehadiran webinar, informasi detailnya akan dibagikan di akhir sesi. Seperti kita ketahui bersama bahwa live webinar ini diprakarsai oleh Bakudaya dengan melibatkan pakar dan praktisi terkait. Bakudaya adalah HR consulting yang beraspirasi sebagai partner terpercaya dalam mentransformasi organisasi melalui individu di dalamnya.
Bersama Bakudaya, organisasi dapat mengoptimalkan setiap journey karyawan secara strategis dan profesional, dari hire to retire, perekrutan hingga pensiun, termasuk dalam proses transformasinya. Satu lagi nih, tagline yang diusung oleh Bakudaya adalah Elevating Human Potential, Transforming Organization. Selaras sekali dengan topik yang diangkat pada live webinar malam hari ini. Baik, setelah ini kita akan masuk ke sesi utama, yaitu talk show mengenai tema yang diusung. Sesi ini akan dipandu oleh moderator yang juga merupakan founder Bakudaya, Ibu Pepi Samperuru, atau biasa saya panggil Mbak Pepi. Mbak Pepi sudah lebih dari 23 tahun berkecimpung di dunia human resource management, termasuk terlibat dalam proses transformasi organisasi di tempatnya berkarya. Pengalaman Mbak Pepi dalam HR management sangat bervariasi di perusahaan multinasional, perusahaan swasta lokal, dan badan usaha milik negara dengan berbagai industri, di antaranya retail, logistik, dan manufaktur. Langsung saja yuk, saya persilahkan Mbak Pepi untuk memoderasi sesi talk show pada malam hari ini. Silakan Mbak Pepi. Halo Mbak Reni, selamat malam. Malam. Terima kasih banyak sudah diperkenalkan dan terima kasih juga nih Mbak Reni sudah membuka webinar kita dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Baik, halo teman Bakudaya, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita berjumpa lagi di webinar Bakudaya di bulan Februari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Reni, bahwa webinar kita hari ini mengusung tema yang sangat menarik, sangat dekat dengan kita, yaitu tentang perubahan, tentang transformasi, dan secara khusus tentang transformasi organisasi. Dan judul yang kita usung adalah 4 Essential Principles for Sustainable Organization Transformation. Tema ini sangat relevan dengan kondisi bisnis pada saat ini, di mana dinamika dan perubahan yang sangat pesat dan tidak dapat diprediksi dihadapi oleh setiap korporasi, tidak memandang ukuran maupun jenis industrinya. Perusahaan perlu bertransformasi untuk bisa bertahan dan sustain di tengah kondisi tersebut. Tema webinar kita hari ini akan secara khusus memberikan 4 kunci utama agar perubahan yang dihadapi dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik sehingga transformasi organisasi akan sustain. Saya, Pepi, sebagai moderator, saya akan memandu jalannya sesi presentasi dari keynote speaker kita hingga sesi Q&A dengan beliau. Sebelum saya undang beliau untuk hadir, maka saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. Kalau saya lihat hadirin yang hadir di webinar ini banyak yang sudah kenal dengan tokoh keynote speaker kita malam hari ini, Pak Wahyu Susetio. Saat ini Pak Wahyu menjabat sebagai Director and Co-founder Corporate Innovation Asia dan juga Independent Director of Good Hope Asia Holding. Beliau sudah berkecimpung di area manufacturing dan plantation lebih dari 25 tahun dengan menduduki posisi sebagai direktur. Dan direkturnya pun beragam nih bidangnya. Ada HR, ada manufacturing, ada managing director secara besarnya ya, secara menyeluruh. Gelar pendidikannya diperoleh dari ITS dengan jurusan teknik kimia dan dilanjutkan dengan gelar MBA. Kemudian kalau kita lihat sertifikasinya, beliau ini melengkapi semua knowledge melalui sertifikasi secara khusus terkait dengan transformasi dan coaching.
maka sudah tidak diragukan lagi nih pengalaman dan keahliannya dalam menghadapi transformasi organisasi. Nah, Pak Wahyu ini sudah melewati berbagai tahapan transformasi di berbagai perusahaan dan bagaimana beliau menerapkan keempat kunci tadi, four essential principles for sustainable organization transformation. Maka tanpa berpanjang lagi, saya panggilkan keynote speaker kita hari ini, Bapak Wahyu Susetio. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Wahyu, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, seru, plong. Habis habis selesai pesta pesta demokrasi rakyat jadi plong. Ya, 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 dan happy lah ya semua pihak ya Pak ya. Oke Bapak, Ya, terima kasih ya. banyak atas kehadiran Bapak pada malam ini. Bapak, kita akan langsung saja ya Pak ya, karena supaya tidak semakin terlambat dan terlalu larut untuk malam ini. Karena topik yang akan Bapak bawakan ini sangat-sangat spesial dan menarik. Tema kita malam ini kan Pak, Four Essential Principle for Sustainable Organization Transformation. Sudah tidak sabar nih, ingin langsung mendengar dari ahlinya yang memang mendalami secara khusus tentang transformasi. Maka saya langsung dengan pertanyaan pertama nih Pak. Pertanyaannya mendasar, yaitu sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan transformasi? Bisa dijelaskan Pak? Oke, Pepi. Transformasi, kalau kita ngomong transformasi aja, transformasi itu adalah perubahan ya dari kondisi saat ini untuk menuju kondisi ke depan yang baru, yang tentunya lebih baik. Nah, secara ringkas, singkat adalah seperti itu. Kalau kita Google pun ya, kalau kita Google, Wikipedia pun juga bilangnya transformasi itu adalah perubahan. Oke. Berubah dari kondisi saat ini ke kondisi yang baru sama sekali dan lebih baik. Jadi inline tuh intinya transformasi itu adalah perubahan Oke. dan menuju yang lebih baik. Ya, mungkin kalau boleh saya share, saya coba mungkin berikan ilustrasi ya, Pak Bia, Oh, boleh sedikit. Pak. Boleh Pak. Silakan. Oke. Nah, ini. Nah, kalau kita ngomong transformasi, perubahan dari kondisi saat ini menuju ke kondisi baru yang diinginkan. Nah, kalau mungkin ini ada contoh-contoh visual nih, misalnya kalau kita ngomong ini kondisi baru nih, dari yang sebelumnya adalah ini ulat gitu ya, kemudian dia berubah, bertransformasi menjadi sesuatu yang baru. Dia walaupun melewati kepompong, tapi kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu yang completely different shape dan lebih cantik dari kondisi sebelumnya. Nah, ini kalau kita ngomong transformasi. Nah, mungkin ada beberapa lagi nih secara visual biar teman-teman semuanya juga ini ya ada gambaran eh, perubahan seperti apa nih misalnya di contoh-contoh yang real di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang lagi marak nih, lagi rame nih ya. Eh, Mobil ya. Ini juga sama nih dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang diinginkan. Kondisi saat ini masih banyak banget, mungkin lebih dari 95% mobil itu adalah fuel powered ya. Jadi pakai bahan bakar lah ya, bahan bakar bisa macam-macam, apakah itu solar, apakah itu bensin, tapi semuanya itu adalah fuel powered ya. Nah, dengan sistem combustion pembakaran, kemudian dia bisa mengolah energi panas, kemudian menggerakkan dan kemudian menggerakkan roda-roda kendaraan itu. Nah, kemudian dari kondisi yang sekarang ini lagi mana nih? Semuanya ini lagi menuju ke kondisi baru, eh, yaitu electric powered car. Nah, jadi sekarang lagi marak itu EV itu. Jadi sudah mulai banyak itu beredar di jalan. Banyak mungkin tidak pastinya nggak sebanyak mobil-mobil yang
fuel power, tapi sudah mulai nampak itu ya. Yang awalnya mungkin generasi yang mobil kecil gitu ya, tanpa menyebutkan merek gitu ya. Dulu mobilnya mobil EV itu kecil gitu ya. Sekarang sudah mulai ada yang bentuk sedan, ada yang bentuk SUV, dan juga ada mungkin ada satu, dua, tiga, empat ya. Kalau saya ikutin sudah ada 4 merek yang beredar dan semuanya memberikan opsi-opsi yang menarik gitu ya. Dari kondisi sebelumnya adalah fuel power, terus kemudian electrical power dengan memberikan feature-features yang sangat menarik ya, untuk apakah itu hemat bahan bakar, kemudian kepraktisan untuk eh, mengisi energinya, tinggal colok di rumah gitu ya. Nggak perlu ngantri ke pompa-pompa bensin gitu ya. Dan juga kalau yang di Jakarta atau kota-kota besar yang lain, ganjil genapnya aman gitu kan. Nah ini mungkin eh, satu contoh tentang perubahan. Kemudian ini perubahan nih juga nih. Kondisi misalnya saat ini atau sebelumnya menuju kondisi yang baru yang diinginkan dalam hal mungkin transportasi ini ya. Yang sebelah kiri ini itu adalah unorganized and unsafe transportation carrier. Kemudian yang sebelah kanan kondisi baru yang diinginkan adalah organized and safe carrier. Ya, ini sharing-sharing ilustrasi ya. Nah ini juga dulu eh, ketik ya, ketik manual, pakai putar-putar tangan, pakai ganti pita dan segala macam. Kemudian kalau sekarang sudah era digital dan bahkan not only computerized tapi bahkan voice command. Nah ini juga kondisi yang saat itu seperti apa atau saat ini seperti apa, kemudian menuju ke kondisi baru yang diinginkan yang lebih baik ya. Juga lagi nih contoh-contoh nih ya. Eh, Misalnya sebelumnya adalah eh, struktur organisasi yang tradisional, hierarkical gitu ya. Ada atasan, kemudian memimpin fungsi-fungsi yang ada di bawahnya. Nah, ini mau berubah tuh kondisi baru sebelumnya, berubah menjadi matrix organization, menjadi agile organization. Jadi satu leader bisa mengorkestrain berbagai fungsi untuk mencapai common goal. Nah, ini juga satu kondisi yang mungkin saat ini adalah traditional organization, bisa sesuai dengan kebutuhan, bisa bermigrasi, merubah dari struktur yang ada sekarang ini menjadi struktur yang baru, formatnya ke agile organization. Nah, itu Pep intinya. Tadi kalau ditanya dari apa itu transformasi, nah transformasi itu adalah perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang diinginkan, yang tentunya adalah lebih baik. Gitu, Pak Bi. Dan Baik, teman-teman semuanya yang ada di sini semua. baik. Terima kasih banyak, Pak Wahyu. Oke, jadi tadi kita sudah ulas tuntas nih tentang transformasi. Pada prinsipnya adalah transformasi adalah perubahan dari current state untuk ke future state yang lebih baik ya Pak. Bapak tadi sudah memberikan contoh yang banyak sekali. Nah, sekarang saya mau lebih mengerucut nih Pak. Tadi transformasi secara umum. Nah, sekarang saya ingin secara khusus membahas transformasi organisasi. Nah, bagaimana tuh Pak menurut Bapak kalau tentang transformasi organisasi ini? Oke, kalau transformasi organisasi, karena ini dihubungkan dengan organisasi ya, tadi satu transformasi itu adalah perubahan. Nah, Mhm, kemudian kalau kita ngomong transformasi organisasi, karena organisasi itu adalah satu kumpulan gitu ya, satu kumpulan orang, sistem, struktur, dan juga di situ ada strategi gitu ya. Maka kalau kita ngomong eh, transformasi organisasi itu adalah satu perubahan yang diinginkan dari kondisi sekarang, lagi-lagi mhm, kondisi sekarang menuju kondisi baru, kondisi mhm. ke depan yang lebih baik dengan mencakup beberapa aspek bisnis di dalamnya. Nah, jadi kalau kalau kita ngomong transformasi organisasi adalah satu perubahan yang lebih baik yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan mencakup, mengcover
memasukkan aspek-aspek kunci bisnis untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Nah, gitu kalau kita ngomong mungkin definisi secara harafiah, mungkin ilustratif, naratif kalimat gitu, Babi ya. Ya, ya, ya. Oke. Thank you, Pak. Apakah ada Bapak mau share lebih jauh lagi untuk mengelaborasi tentang ini, Pak? Oke, boleh, boleh, boleh. Ini coba saya cari, ini saya siapkan juga nih ya. Hmm. Mungkin ilustrasi slide lagi juga nih. Oke. Nah, oke. Hmm. Sudah nampakkah? Sudah, Pak. Oke, nah tadi ya, jadi kalau kita ngomong transformasi organisasi adalah perubahan untuk menuju kondisi baru yang lebih baik yang diinginkan, yang mencakup aspek-aspek kunci untuk menjalankan bisnis. Nah, aspek kunci itu macam-macam, tergantung perusahaannya, tergantung organisasinya. Dia bisa milih macam-macam. Apakah mungkin ada 7S gitu kan, ada sistem structure, ada share value, dan macam-macam ya di sana. Strategi juga gitu kan. Nah, dalam hal ini yang ingin saya share ke teman-teman semuanya di sini adalah kita bisa gunakan 3 aspek untuk melakukan transformasi dalam bisnis. Dalam bisnis itu kan pasti ya ada aspek operation. Operation itu adalah aktivitas-aktivitas untuk menjalankan fungsi organisasi itu untuk mengenerate result, untuk mengenerate hasil, untuk mengenerate profit gitu. Nah, itu. Nah, itu mungkin satu aspek yang ingin di zoom in untuk kemudian ditransformasikan gitu. Kemudian juga ada aspek lain proses dan sistem. Nah, proses dan sistem itu adalah eh, satu sistem proses dan juga infrastruktur-infrastruktur yang di dalam organisasi itu yang perlu ada untuk mendukung tercapainya operation tadi. Nah, gitu ya. Eh, Kemudian ada satu aspek lagi, aspek people-nya. Nah, people ini khususnya kalau kita ngomong people berarti bagaimana mindset people itu secara individual maupun tim maupun secara keseluruhan organisasi itu. Bagaimana perilakunya juga dia, mereka, dan seluruh tim dalam organisasi. Dan juga termasuk individual, tim maupun collective skill, capability dari the whole people, the whole organization itu dalam kerangka untuk mencapai operation result itu. Jadi kalau banyak nih ya, mungkin aspek bisnis untuk ditransformasikan, untuk memformulasikan sebuah strategi transformasi, dalam hal ini saya ambil 3 hal saja supaya mudah diingat sebagai contoh gitu ya. Dan ini eh, sangat applicable di perusahaan banyak gitu ya. Dan kebetulan saya juga tadi disampaikan sudah membantu di berbagai industri perusahaan. Ini kalau saya terapkan di dalam setiap saya membantu organisasi itu, ini applicable. Jadi ketika kita datang di sebuah perusahaan, kemudian diminta, oke, ini kita mau menuju dari good to great nih, gitu kan misalnya. Nah, ini tergantung nih perusahaannya mau kemana, gitu ya. Eh, Nah, nah ini kita bisa lihat, oke, untuk perusahaan itu yang sekarang misalnya good nih, kemudian mau menjadi great. Nah, kita bisa lihat nih, operasinya seperti apa. Nah, operation itu macam-macam di situ. Proses menjalankan mungkin produksi, proses menjalankan logistiknya, proses menjalankan jualannya, dan banyak hal di situ. Seluruh rangkaian bisnis proses untuk mencetak hasil bisnis ada di situ. Mungkin perlu dilihat, kemudian dioprek, kemudian bagaimana ini bisa diimprove, bahkan bisa ditransformasikan menjadi satu bisnis proses yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, gitu kan, lebih bagus, gitu. Dan banyak lagi di sana di operation ada aspek mungkin biayanya seperti apa, bagaimana pengelolaan kualitasnya, bagaimana pengelolaan orangnya, bagaimana pengelolaan safety-nya bahkan ada di sana.
banyak di dalam aspek operation itu. Nah, ini bisa masuk dalam grup atau cluster operation yang bisa di zoom in di dalamnya itu apa saja yang bisa dilihat, kemudian mau dibawa kemana kondisi yang saat ini untuk mencapai transformasi direction. Misalnya tadi good to great, mau dibawa kemana tuh elemen-elemen dalam operasi itu. Proses dan sistem juga demikian. Di situ banyak hal nih, misalnya, oke, struktur organisasinya bagaimana, terus kemudian juga sistem untuk eh, legal compliance seperti apa misalnya, kemudian eh, quality improvement-nya seperti apa di sana, terus kemudian mungkin ada proses-proses untuk eh, senantiasa menanamkan bahwa di dalam organisasi itu orang-orangnya selalu eh, mempunyai ide-ide inovasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, bisa jadi mungkin ada sistem yang mungkin namanya sistem innovation improvement, improvement atau innovation misalnya di situ. Kemudian di aspek mindset, behavior, dan capability, nah ini bisa dilihat tuh bagaimana orang-orang itu hubungannya, komunikasinya antara atasan dengan bawahan, kemudian bagaimana tim itu kalau mau melakukan ini supportnya seberapa besar gitu ya untuk mereka dibekelin dengan teknik-teknik ilmu-ilmu untuk capable mencapai operation target tadi. Nah ini ya kalau kita ngomong eh, transformasi organisasi. Nah transformasi organisasi itu biasanya ini dihubungkan tadi saya sampaikan bahwa misalnya 3 aspek ini. Operation mau dibawa kemana? Proses dan sistemnya mau dijadikan seperti apa? Dirubah lebih baik seperti apa? Mindset, behavior, dan capability of people-nya mau dinaikkan kelasnya seperti apa? Nah, itu biasanya berhubungan dengan strategi, objektif ini perusahaan ini mau dibawa kemana. Kemudian juga mungkin ada eksternal faktor, ada market condition yang perlu organisasi ini berubah sehingga mereka perlu bertransformasi. Kemudian juga in term of bagaimana mereka growth gitu ya, performance-nya untuk growth the profitability. Itu juga bisa menjadi satu bahan dasar atau background bagaimana transformasi organisasi itu 3 aspek operation, proses, sistem, dan mindset, behavior, capability itu dilihat, kemudian dirubah, diimprove, dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, gitu Pepi. Baik, Pak. Oke, clear banget dan komprehensif. Thank you, Bapak. Nah, Mungkin sedikit boleh saya ini ya. Waktu kita berapa boleh, lama, Pep? boleh, boleh, Nah, boleh. Eh, masih silakan cukup Pak, lama masih, kan ya? masih, masih, Masih masih. masih setengah mainan ini kelihatannya ya. Masih, Pak, Oke. silakan. Nah, ini kalau kita ngomong masuk satu-satu nih gitu kan. Operation gitu ya. Dengan mungkin strategi untuk eh, growth bisnis gitu ya. Anggap saja ini good to great gitu ya. Sekarang bagus. Sekarang mungkin EBITDA-nya berapa tuh misalnya? EBITDA-nya mungkin eh, berapa? Eh, setengah T misalnya gitu kan gitu. Nah, itu mau naik, itu dianggap good nih. Habis itu mau naik menjadi 1T misalnya gitu kan. Nah, berarti di operation itu perlu dilihat nih, gitu kan. Eh, Bisa jadi volume jualan itu perlu dinaikkan dari berapa ke berapa. Nah, itu kan berarti transformasi kan. Berubah dari kondisi yang sekarang, misalnya sekarang 3 juta ton gitu ya per tahun, kemudian eh, ini mau dinaikkan menjadi 4 juta ton per tahun, misalnya kan gitu. Nah, kemudian juga misalnya cost misalnya. Cost-nya mau diturunkan gitu kan dengan anchor bahwa oke sekarang kita EBITDA nih setengah T nih gitu kan. Eh, Wah, kalau mau naik 1T berarti volume dinaikkan, cost-nya juga perlu diturunkan. Nah, ini juga sebuah perubahan kan dari cost yang mungkin
agak tinggi, kemudian turun menjadi cost rendah. Nah, kemudian juga kualitas supaya jualannya selain volume dari produksinya itu naik gitu ya, volume jualan mau dinaikkan, tapi mungkin kalau kualitasnya bisa dinaikkan lagi, mungkin ada differentiation quality yang ada adding value dari sekarang, maka harga mungkin juga bisa ada beda-beda tuh. Ada yang premium, eh, bisa harganya jadi naik gitu kan. Nah, dengan premium itu maka quality perlu eh, dinaikkan. Nah, jadi quality perlu dinaikkan, maka perlu ada ini nih gitu kan. Kalau misalnya kita ngomong kualitas sekarang di kualitas B, perlu naik kualitas A. Nah, kalau kita ngomong komplain customers nih supaya repeat order gitu kan, number of complaint dulu misalnya sebulan 5, nah sekarang mau zero complaint, nah itu diturunkan. Nah ini aspek operation ya yang ngedrive langsung business restart. Demikian pula untuk delivery. Deliverynya macam-macam tuh gitu kan. Ada yang kalau kita ngomong misalnya biasanya 3 hari, ini 1 hari gitu kan. Nah ini contoh-contoh untuk operation. Kemudian ini misalnya proses sama sistem. Untuk mencapai good to great, it is not enough ya. Misalnya kalau mungkin ya sekarang itu adalah banyak mencatat dengan logbook gitu ya, dengan buku ditulis tangan, kemudian bermigrasi pindah ke digitalisasi. Kemudian juga nih, misalnya supaya cepat nih gitu kan, keputusan-keputusan untuk kemudian supaya mengambil keputusan terhadap bisnis itu bisa terpengaruh ya dampaknya, eh, maka yang awalnya mungkin birokrasinya 7 7 tahapan gitu kan harus lewat Pak ini, level ini gitu kan, sampai kemudian 7 tanda tangan, maka sekarang dipotong nih 2 cukup. Nah ini juga bisa dibilang adalah transformasi proses gitu ya gitu. Tadi juga disampaikan tentang tim nih misalnya, tradisional team versus metric atau agile team. Nah, kemudian ini juga nih mindset nih yang kalau mau cepet nih, kalau mau bagus nih, kalau mau volume gede nih, kalau mau jualan banyak nih, kalau komplainnya perlu turun nih gitu kan misalnya. Wah, ini kalau dulu orang mungkin speed of response-nya itu normal-normal aja gitu ya atau medium, maka perlu fast gitu ya. Perlu fast respon, perlu fast execution gitu. Pemimpin juga gitu. Kalau dulu agresif ya, timnya agak-agak gimana, akhirnya nunggu bosnya untuk perintah gitu kan, takut. Nah, misalnya kan, nah ini bermigrasi menjadi leader yang asertif gitu ya. Dan juga misalnya eh, yang dulu mungkin kurang open minded gitu ya. eh, dari yang close mind gitu kan menjadi open minded. Nah, ini beberapa contoh ya untuk ini aspek-aspek 3 aspek tadi, from to-nya bagaimana di dalam sebuah transformasi organisasi. Gitu, Pep, beberapa Oke, contoh-contoh nih. oke, oke. Baik, baik, Bapak. Menarik sekali dan komprehensif sekali, Bapak. Ketiga aspek ini mencakup operations, process and system, mindset, behavior, and capabilities. Jadi memang benar-benar komprehensif ya, Pak. Nah, saya mau nanya lagi nih, Pak, lebih lanjut lagi. Em, Sebenarnya, Pak, apa sih yang melatar belakangi perlunya transformasi dalam organisasi? Dan tambahan satu lagi nih, Pak, pertanyaan saya biar nanti Bapak sekalian aja jawabnya. Em, Kalau kemudian organisasi mau melakukan transformasi, apa yang perlu dipahami organisasi terlebih dahulu, Pak, sebelum mereka melakukan transformasi? Oke. Saya ini ya, saya respon dulu dari pertanyaan yang pertama dari apa yang melatar belakangi perlunya transformasi. Ya. Tadi udah ngobrol di depan juga. Tadi eh, ketika kita ngoprek gitu ya, Hmm. ngelihatin dari 3 aspek itu tadi, Mhm. operation, process and system, System, kemudian system. juga people-nya, Mhm. biasanya kita
Kenapa kita oprek? Biasanya itu karena ada hubungannya dengan eh, effort kita untuk mensejalankan perubahan organisasi ini sejalan dengan strategic objektif tadi kan disampaikan. Nah, itu satu tuh satu. Oke. Eh, itu apa yang menjadi latar belakang perlunya transformasi. Jadi eh, strategic direction gitu ya, Oke. yang berubah, apapun perubahannya tadi kan karena apa gitu ya, eh, itu menjadi burning platform, menjadi modal, menjadi embarkasi kenapa sebuah organisasi itu mau bertransformasi. Kemudian ada lagi bisa jadi tuh faktor eksternal nih, misalnya ada Hmm. structural industry change, ya. Hmm. Mungkin industrinya berubah, gitu kan. Waduh, misalnya apa tuh, gitu ya. Kalau kita ngomong sawit deh, gitu kan. Waduh, sawit ini eh, satu eh, mungkin ada pro sama cons nih di global Hmm. market, eh, antara mungkin minyak bunga matahari, minyak Hmm. kedelai, minyak sawit, kemudian ada kepentingan politik ekonomi ya di global, kemudian Eropa nggak mau gitu kan, terus akhirnya bisa jadi nih karena ada global atau makroekonomi apa influence, wah, akhirnya bisa jadi nih kemudian industri sawit ini eh, bisa jadi eh, ter mungkin bisa tersudutkan gitu ya. Nah, Hmm. ini contoh, walaupun sekarang ini belum terjadi, tidak terjadi, moga-moga nggak terjadi karena kebetulan Indonesia ini adalah eh, produksi dan juga pemasok ini ya yang terbesar ya di Hmm. di apa di dunia. Nah, Hmm. sayang kalau kemudian kita income negara ini kemudian sawit ini menjadi mengerut gitu ya, mengecut ya. Hmm. Tapi itu mungkin gitu kan, itu mungkin gitu kan. Jadi structural industry change misalnya itu juga bisa jadi merubah. Wah, kalau gitu, wah, dirubah nih. Gimana kalau gitu eh, kita yang biasanya mungkin ekspor CPO, kemudian gimana strateginya? Diversifikasi apa atau mungkin produknya juga di ini kan di apa eh, dimodifikasi atau diinovasi menjadi produk apa yang tidak melulu menjadi crude palm oil ekspor misalnya. Nah, Hmm. ini juga menjadi background transformasi organisasi. Kemudian rapid technology shift gitu ya, rapid technology shift. Ini Hmm. juga bisa ya mempromotorin eh, bagaimana perlunya eh, organisasi itu bertransformasi. Nah, contoh lah ya, apa nih contohnya? Misalnya, eh, ya intinya kalau semua ini serba online, berarti eh, satu layanan nih, kalau kita mau kompetitif, ya perlu untuk mengadap dengan teknologi, gitu Iya. kan. Jadi kalau misalnya memang memang industrinya itu di di bisnis yang memang dengan teknologi baru tergilas gitu kan, maka dia perlu transformasi. Hmm. Transformasi bisa dia kemudian bertransformasi membangun kapabilitas organisasi semuanya kan menuju ke teknologi baru itu, atau kombinasi mungkin dia perlu strategi diversifikasi usaha kan gitu ya. Iya. Nah, ini kan contoh kan, contoh misalnya eh, Kodak ya. Ya, Kodak kan film kan, Iya. yang produk film gitu kan. Iya. Nah, itu dia eh, change or die kan gitu kan. Kebetulan dia nggak bisa cope dengan itu kan. Tapi Iya. ada yang lain yang kemudian dia pindah diversifikasi sebagian besar industrinya ke
kesehatan. Nah, itu. Mhm, mhm. Kemudian ada lagi ya. Oh, saya juga ada tuh. Sebentar dicari dulu nih ininya, slide-nya ya. Oke, oke, ini. Nah, ya, Nah, ini. nah, nah juga ini nih, misalnya eh, eh, market nih pasar ini kemudian Hmm. for some reasons kemudian turun nih gitu kan. Eh, dulu dulu sekali ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu menyebabkan eh, ekonomi turun, konsumsi untuk semen itu turun, gitu kan? Ya, dari yang awalnya misalnya nih dulu gitu ya, dulu sekali itu misalnya 1 tahun itu konsumsi nasional Indonesia itu eh, waktu itu masih 50 juta ton per tahun gitu. Nah, dengan kondisi ekonomi yang terhantam, maka eh, konsumsi pasar ini, penyerapan pasar itu turun 50%. Nah, jadi dari 50 juta ton per tahun menjadi 25 juta ton per tahun. Sehingga banyak nih perusahaan-perusahaan yang kapasitasnya ada kemudian idle. Nah, ini juga satu pemicu nih, bisa pemicu. Wah, kalau gitu kita mau gimana nih? Gitu kan. How to survive gitu kan. How to maintain our profitability level gitu kan. Nah, macam-macam kan. Wah, dia kan pasti akan lihat operasinya mau diapain, proses sistemnya mau diapain, people-nya mau diapain gitu kan. Operasinya mungkin yang dulunya buat produksi bisa jadi perlu dirampingkan begini-begini segala macam dan bahkan mungkin bisa jadi disewakan. Nah, gitu kan. Nah, itu kan ini satu satu transformasi juga di dalam hal operation dan juga di dalam proses-proses yang bisa mengikuti bagaimana untuk bisa mensupport perubahan di dalam operation tadi. Kemudian juga misalnya declining productivity. For some reason organisasi tahu-tahu kapasitas produksinya nggak sesuai, nggak seperti yang diharapkan. For whatever reason gitu ya. Bisa jadi karena sesuatu yang unknown, bisa jadi yang disadarin tapi kurang cepat untuk mengantisipasi itu. Nah, ini juga bisa jadi melakukan satu inisiasi nih, gitu kan, gerakan perubahan atau sebuah program transformasi di dalam organisasi perusahaan gitu. Dan juga mungkin ada drop profit ya. Mungkin sekali lagi karena external market competition, ada perusahaan baru yang kemudian eh, banting harga supaya masuk dengan bagus gitu kan. Nah, akhirnya drop profit. Nah, ini kan perlu organisasi ini mereorientasi nih terhadap apa yang dilakukan sekarang ini. Bagaimana kita bisa bertahan eh, dengan bisnis result yang sekarang ini, gitu kan? Atau kalau toh tidak bertahan, misalnya kalau toh turun sedikit saja, gitu kan? Syukur-syukur bisa mengambil kembali dan kemudian bahkan naik lagi, maka perlu reorientasi, kemudian menata kembali, kemudian disitulah akhirnya melatar belakangi diinisiasinya atau perlunya transformasi. Gitu Pak, beberapa hal Oke. banyak, tapi ini mungkin moga-moga 6 ini bisa memberikan gambaran apa sih yang eh, melatar belakangin perlunya sebuah perusahaan atau organisasi itu perlu bertransformasi. Ya, ya, ya. 6 ini saja sudah banyak, Pak. Jadi memang banyak aspek yang bisa menentukan atau membuat sebuah organisasi harus bertransformasi. Nah, maka lagi-lagi transformasi berarti kan suatu kondisi yang tidak bisa dihindari gitu ya, Pak. Maka pasti organisasi akan menghadapi transformasi. Nah, berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya tuh, Pak. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan oleh organisasi kalau mereka sebelum mereka masuk ke transformasi? Oke, oke. Mhm. Tadi pertanyaan yang berikutnya tadi ya. Iya, Eh, langsung. Satu, sebentar, ini lagi kita share lagi biar biar enak nih ya. Iya, Pak. Karena kalau ada visual bisa lebih clear. Jadi lebih enak juga nih, Pak. Oke, oke. Nah, ini nih. eh, Apa yang perlu disiapkan? Eh,
atau dipahami oleh sebuah organisasi sebelum melakukan transformasi. Pertama, tadi dengan tadi kan misalnya ada dari 6 tadi kan yang melatar belakangin transformasi, maka perlu eh, masuk mawas diri, ngelihatin nih ke dalam gitu ya, eh, melihat lagi tuh orientasi arahnya organisasi ini mau bagaimana gitu. Jadi satu, eh, perlu kemudian kembali ngeliatin strategi, eh, terus kemudian juga memahamin strategi direction-nya itu. Jadi eh, itu dulu tuh dilihat tuh. Eh, Sebelum melakukan transformasi transformasi satu gitu kan. eh, Satu strategi direction-nya tuh dicek lagi tuh. Apakah masih relevan atau enggak gitu ya. Kalau kemudian enggak, ya perlu ditinjau ulang lagi. Kemudian redefine the strategy dan kemudian dimengerti betul nih strategi direction-nya itu. Nah, ini nih satu satu. Jadi strategi ini dari atas ya kalau strategi ini. eh, ini ini berarti eh, CEO, board dan top level paling tidak mungkin board -1 ini perlu mereformulasikan strateginya kembali. Itu satu tuh. Jadi strategi direction perlu di ngertiin gitu kan. Nah, begitu itu eh, dapat eh, kemudian nah ini perlu dimengerti oleh pihak-pihak yang untuk melakukan transformasi itu. Jadi ini perlu dipahamin dulu karena transformasi ini perlu link dengan strategi direction. Karena strategi direction ini adalah yang akan mengantarkan kemana perusahaan ini mau kemana mau mencapai apa sampai di mana gitu. Nah itu satu. Yang nomor dua perlu tahu juga eh, strength kita. Transformasi ini kan berubah nih dari kondisi sekarang ke kondisi ke depan yang lebih baik, kondisi baru yang lebih baik. Nah, kemudian perlu tahu tuh, eh, perlu paham strength-nya apa aja, yang strength apa aja, yang sudah cukup apa aja untuk menuju dari posisi sekarang ini ke depan. Itu. Dan juga eh, critical gap skill-nya apa gitu. Kalau toh nggak dilihat gap skill semuanya atau capability semuanya, tapi yang key critical capability gap skill-nya itu apa? Ini perlu dilihat dan perlu disadarin gitu kan. Ini kalau kita mau yang kompleks, ini mungkin ini ya kalau kita kan udah pernah atau sering ya exercise SWOT gitu kan, ya kan, strength, weakness, opportunity kan, threat itu ya. Nah itu agak kompleks. Nah ini cukup ini ya, ini aja strength-nya apa, kemudian capability gap-nya apa. Nah itu yang kemudian dilengkapin. Kalau strength-nya itu berarti diaccelerate, kalau capability gap-nya sebelum transformasi atau selama transformasi maka itu perlu ditambal capability gap-nya untuk bisa mengantarkan mencapai kondisi yang sekarang menuju ke kondisi baru yang lebih baik tadi. Nah, setelah itu eh, goals dan future state-nya itu perlu perlu clear nih dari depan. Nah, ya kan kalau kita ingat Stephen Covey, start with the end in mind. Nah, ini sama nih gitu kan. Sebelum transformasi, nah, kita perlu tahu dulu nih, ini mau mau dibawa kemana, mau sampai mana, mau sebagus apa, mau setinggi apa, dan kemudian itu pun perlu dipahamin juga tuh yang namanya bagus itu seperti apa. Jadi perlu udah ada bayangan, oh angkanya begini, oh situasinya seperti ini gitu kan. Nah itu juga perlu dimengerti goal dan future state-nya, goal dan kondisi yang mau kita capai. Ini perlu dipahamin gitu. Nah, terus kemudian baru nih satunya lagi adalah perlu ngerti nih eh, mau milih desain transformasi yang seperti apa.
Itu kan banyak nih model-model transformasi itu. Nah, ini perlu perlu memilih nih dan mendesainkan transformasinya, struktur prosesnya, frameworknya apa. Nah, itu perlu tuh, perlu di ngertiin. Mungkin istilahnya belanja ngelihat sono sini, benchmark sono sini, oh saya pilih ini, gitu kan. Nah, transformasi desain itu perlu untuk di ngertiin. Oh, ini cocok buat kami, ini cocok buat organisasi kita, gitu. Dan juga resource-nya, orang-orangnya, sumber dayanya, apa-apa yang untuk membantu untuk melakukan transformasi itu juga kita perlu lihat. Nah, ini yang perlu kita 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 ketahui, dan kita perlu tahu diri, apa yang ada di dalam kita, baik itu yang bagus, kuat, ataupun apa yang memang perlu ditambal-tambal untuk kita bisa melangkah menuju keharibaan, kondisi baru yang lebih baik yang diinginkan. Oke, Itu, baik, Mbak. baik, baik. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Kita sudah bahas transformasi, transformasi organisasi, aspek yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang bahkan tadi apa saja yang melatar belakanginya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke esensi nih Pak, dari yang sesuai banget dengan tema kita. Nah, gimana sih Pak supaya transformasi ini sustain sesuai dengan tema webinar kita nih, for essential principles. Apa aja sih Pak essential principles-nya? Bisa di-share nggak Pak? Oke, oke, oke. Nah, ini gongnya, ini gongnya. Ya. Jadi kalau kita ngomong transformasi, Mhm, eh, transformasi tadi kan perlu strategi ya. Terus mhm. kemudian, transformasinya mau ngapain gitu. Ya. Nah, four essential principle for sustainable organization transformation ini, eh, menceritakan bagaimana satu keluarga besar organisasi ini bergerak bersama dengan komitmen yang bagus, Mhm, dengan rasa memiliki yang bagus, rata gitu ya, di mhm, seluruh lapisan organisasi, dan juga mereka bisa melakukan transformasi itu. Jadi mhm, angle-nya kalau kita ngomong for essential principle for sustainable organization transformation itu. mhm, Jadi, eh, ini adalah empat model, empat aspek, empat prinsip, empat elemen gitu ya, eh, yang membantu memastikan bahwa perubahan transformasi yang dibawa oleh organisasi itu sustain, nggak macet di tengah, nggak terjadi resistensi, nggak mungkin terjadi demo saat perhitungan KPU misalnya, kan gitu kan. Jadi ya, ya. jadi lancar gitu, lancar, mulus, dan itu langgeng bisa, ini, Mhm, eh, apa ya, berlanjut, berkesinambungan sesuai dengan arah, dan target waktu yang ditentukan, sukses gitu ya. mhm, Nah, mhm. nah saya mau share nih empat eh, kunci itu, empat elemen itu. Apakah sudah nih? Sudah kelihatan belum kah? Belum. Ya, sudah kelihatan. Oke, oke, oke. Nah, ini yang disebut di dalam title, untuk, sharing forum ini. Empat essential principle untuk sustainable transformation itu adalah: satu, eh, perlu perlu ada satu elemen, perlu ada satu prinsip yang dipastikan itu terjadi, di mana, eh, tim transformasi ini atau manajemen ini nge-build understanding dan komitmen dari seluruh keluarga besar perusahaan itu. Itu satu gitu ya. Jadi, eh, seluruh keluarga besar organisasi ini, mereka ngerti, eh, oh, eh, ini itu mau menuju ke sana.
eh, ini perusahaan ini mau eh, naik kelas ke sana. Atau bahkan perusahaan ini berubah haluan belok kanan gitu. Nah, mereka ngerti semua gitu kan. Jadi ini pastikan bahwa eh, mereka ngerti mulai dari why, why-nya ya kan. Kenapa kok kok kita melakukan transformasi itu? Kenapa kok ini serong kanan nih gitu kan? Perusahaan ini arahnya, strateginya gitu kan. Nah, mereka perlu ngerti why-nya perlu clear betul gitu ya. Jadi itu perlu tuh. Jadi eh, dan dan eh, dan dan kemudian eh, mereka juga perlu benar-benar setuju nih. Tentunya kan kalau transformasi itu kan pasti untuk kebaikan organisasi ya. Nah, namun ada saja tuh orang kalau nggak ngerti pasti mereka akan ide setengah-setengah kontribusinya atau bahkan mungkin ada yang provokasi begini begitu gitu ya gitu. Nah ini memang perlu didudukkan, dimengertikan bahwa ini mau ke sana dan ini lebih baik dan itu akan memberikan manfaat buat tidak hanya organisasi tapi juga untuk seluruh karyawan gitu. Nah ini nanti ada beberapa poinnya tuh. Eh, Contoh-contohnya apa-apa saja sih yang perlu kita deep dive di dalam poin-poin untuk build understanding and commitment ya. Nah, setelah eh, keluarga besar ini di ngertiin, terus kemudian mereka ngerti manfaatnya sehingga muncul komitmen, mereka perlu dibekelin eh, skillnya untuk melakukan transformasi itu. Nah, dari atas kanan atas itu, dari kanan atas kita ke kiri bawah. Eh, Sebentar, mungkin saya pakai pointer ya. Oke ya, dari yang ini build understanding commitment kita langsung ke kiri sini ya. Nah, setelah mereka ngerti dan ada komitmen, maka mereka perlu dibekalin skillnya. Nah, skill itu tidak hanya what-nya, tidak hanya know-how-nya, tapi termasuk how-nya. Memang benar-benar mereka bisa melakukan. Nah, ini untuk teman-teman HR ini yang perlu di juga di ini nih dipastiin betul bahwa kalau kita equip skill jangan hanya kulitnya, jangan hanya know-how-nya, tapi pastikan dibekalin dengan bagaimana mereka melakukan, bagaimana mereka praktek benerannya seperti apa. Nah, ini memang perlu perlu dipastikan di situ. Nah, setelah itu maka perlu adanya role modeling. Ya, role modeling nih. Nah, ini kan memang direction dari atas, gitu kan. Eh, Transformasi strategi dari atas. Kita mau ke mana, gitu kan. Nah, ini perlu karena memang mungkin kebetulan Indonesia ini keluarga besar di dalam organisasi itu look up to the leaders, mereka itu paternalistis. Nah, untuk membawa mulus ya semua orang itu buy in, semua orang itu motivasi, semangat untuk menuju ke perubahan, maka eh, top leaders, direktur gitu kan, CEO, directors, bahkan satu lapis layer di bawahnya itu perlu benar-benar mereka eh, bisa menjelaskan nih saat building komitmen, understanding itu mereka bisa menjelaskan dengan jelas. Kalau tanya Mhm. jawab clear gitu ya di situ. Mhm. Demikian pula mereka juga mencontohkan kalau transformasi itu kan nggak mungkin ini ya bos itu nggak ngelakuin apa-apa. Maka porsinya dia melakukan apa, dia juga perlu menunjukkan benar-benar melakukan itu. Nah, ini kan di role modeling ya, itu. Jadi memang dia lead the transformation dan dia juga walk the talk, nyontohin, participate pada levelnya dia lakukan dengan baik dan benar. Dan itu eh, ditunjukkan eh, perilaku-perilaku dan implementasi positif itu ditunjukkan bagaimana cara menunjukkan, nanti dicari mekanismenya. Tapi supaya orang tahu bahwa bos pun melakukan, nggak cuma nyuruh aja gitu. Nah, kemudian juga eh, mungkin di bawahnya teman-teman kanan kirinya ya transformasi ini untuk semua orang kan. Nah, itu juga perlu dipastikan mereka dalam draft yang sama dengan porsinya mereka juga melakukan, termasuk juga anak buahnya. Kalau anak buahnya aja melakukan, eh, atasannya enggak, ya mau nggak mau, akhirnya dia social control. Mau nggak mau dia melakukan gitu.
gitu kan. Nah, ini role model ini perlu nih. Awalnya dari atas, tapi juga dibangun yang lain-lain. Perlu enough people sebanyak mungkin melakukan hal yang sama untuk mencapai transformasi yang diinginkan. Nah, kalau makin banyak orang melakukan hal yang sama, maka orang-orang yang mungkin ada resistensi, ada ragu-ragu sedikit, mereka akan ikut akhirnya. Gitu. Satunya lagi adalah namanya manusia, ada ada nunda-nunda pekerjaan, mungkin ada sedikit-sedikit males gitu ya, kalau mau rajin, kalau mau ngikut transformasi, ntar dulu deh gitu ya, gitu. Bahkan juga mungkin cari yang enak-enak aja, temennya yang ngerjain dia nonton, nah itu kan. Dan juga mungkin ada lupa-lupanya gitu kan, wah iya kemarin disuruh ini, saya lupa, kan ada. Manusia pasti ada derajat lupa tuh. Nah maka perlu dikawal dengan sistem, ya, perlu perlu dikawal dengan mekanisme yang mereka itu tidak bisa keluar kanan kiri gitu ya. Jadi itu itu ya. Jadi empat itu perlu perlu ada dan diciptakan mulai dari understanding and commitment, bekelin orang dengan skill yang diperlukan, kemudian role model dan juga ngawal supaya orang-orang itu eh, termotivasi untuk melakukan transformasi itu. Dan kalau orang itu nggak melakukan, ada konsekuensinya. Nah, ini yang masuk di dalam reinforce with formal mechanism. Nah, contoh-contohnya nih ada contoh-contohnya ini eh, kalau understanding and commitment pertama clear strategy jelas. Nah, dengan seperti itu maka perlu ada sebelum transformasi nih gitu kan dimulai perlu ada kick off, perlu ada sosialisasi yang eh, ke seluruh ya seluruh keluarga besar perusahaan. Strateginya clear. Kemudian why we need this itu dijelaskan dengan baik gitu kan. Dan bahkan benefit-benefit ya, bagi seluruh keluarga perusahaan itu perlu tersentuh, terkomunikasikan sehingga mereka akhirnya oh iya ini memang demi untuk kebaikan semuanya. Tidak hanya perusahaan tapi juga untuk saya juga gitu kan. Dan juga pastikan dalam hal komunikasi, build understanding, nah ini dicari format yang benar-benar engaging ya, melibatkan mereka gitu kan. Question and answer, kemudian formatnya yang seru gitu kan. Mungkin juga ada-adalah ya gimmick-gimmick mungkin eh, apa souvenir-souvenir yang kira-kira disenengin saat itu gitu ya. Nah, itu tuh ya. Jadi ini juga perlu dipastikan di dalam prinsip yang satu yaitu building understanding and commitment tadi. Yang nomor dua ini eh, lengkapin skill what and how. Nah, jadi eh, nggak hanya ini apa know-how tapi juga bekelin dengan ilmu-ilmu praktis gitu ya eh, untuk mereka bisa melakukannya dengan efektif dan efisien. Nah, jadi perlu nih dipilih nih format eh, praktis yang seperti apa nih trainingnya mungkin gitu ya, on the job learningnya mungkin gitu kan, dan juga bagaimana mengimplementasikan program transformasi itu gitu. Nah, jadi ini juga perlu diselect mana yang paling praktikal. Ini kata kuncinya adalah practical implementation gitu ya. Gitu. Terus kemudian juga jangan lupa tidak hanya eh, tahu ilmu, tahu bagaimana mengerjakan, terus kemudian mereka secara praktis mengerjakannya, bisa mengerjakannya, tapi along the way itu juga eh, perlu diambil insight-insight ya, perlu dilihat nih lesson learn-nya apa eh, dari tahapan-tahapan penerapan transformasi itu. Tujuannya adalah untuk memastikan lesson learn itu, transformasinya itu tercapai, dan juga kalau ada sesuatu yang mungkin agak kendor, agak kurang pas, itu segera bisa ditemukan cara baru untuk kemudian improve bagaimana implementasi dari transformasi itu bisa on track kembali gitu ya. Kemudian satunya tadi ini clear, straightforward, role modeling, top leader, direct interaction to people in socializing the program. Top leader juga perlu
tahu kunci-kuncinya transformasi itu apa saja, teknisnya apa yang perlu dilakukan. Jadi mereka tidak hanya manage from kejauhan gitu kan dan dari kantor pusat, tapi jika mereka juga ngerti kunci-kunci aktivitasnya dan dia turun, ya kan? Turun kemudian memberikan perhatian dan juga support kepada seluruh keluarga besar perusahaan yang menjalankan transformasi ini. Kemudian juga opinion shapers gitu kan. Ada kan orang-orang yang mungkin vokal, yang agak resisten, tapi dia potensi bagus dia untuk bisa ikut dalam transformasi ini perlu dideteksi, kemudian dia perlu menjadi contoh bahwa ini orang yang vokal aja, itu dia juga ngikut dan dia juga understand dan kemudian komit terhadap transformasi ini. Ini juga perlu dicari yang kemudian bisa jadi mereka menjadi salah satu dari champion untuk suksesnya transformasi ini. Dan pastikan juga all level of the organization itu juga partisipasi dalam program itu. Nah, yang ini untuk ngawal supaya keluarga besar organisasi yang bertransformasi ini on track, nah salah satunya misalnya masukkan ke dalam KPI-nya mereka. Kemudian bikinkan media-media, platform-platform mungkin setiap 3 bulan sekali atau setiap sebulan sekali gitu kan, untuk sharing success story dan progres dari transformasi tersebut gitu. Kemudian tadi salah satu role model implementasi dari role model itu mereka datang ke lapangan, datang ke ground di mana mereka melakukan aktivitas-aktivitas itu, top manajemen datang tuh nanyain gimana, udah bagus gitu kan, kasih rekognisi, eh, kasih motivasi, dan juga berikan support needed yang diperlukan ketika datang mengunjungin ke ground floor gitu. Kemudian juga ada reward and consequence yang diciptakan kalau transformasi ini berhasil, maka ada reward-reward baik itu non finansial maupun finansial bisa diciptakan sesuai dengan kondisi kemampuan organisasi tersebut. Dan juga jangan lupa di situ ada reporting, ada visual tracking, progres transformasi itu sampai di mana dan itu di track gitu kan, bisa weekly, bisa monthly, yang kemudian itu di-share ke eh, tim dan juga orang-orang kunci gitu ya, eh, di dalam seluruh ya rangkaian stakeholder yang menjalankan transformasi ini. Nah, ini nih. Ini Pep, kalau Oke. kita ngomong 4 essential principle, mungkin waktunya pendek ya. Jadi kalau Ya, lebih dalam bisa di apa tanya jawab mungkin bisa ya, atau ya. mungkin mungkin nanti diadakan Sesi sesi deep lanjutan dive-nya. untuk deep dive ya, Pak. Ya. Baik, baik. Oke. Thank you, Pak Wahyu. Memang yang Bapak jelaskan dari awal sampai dengan yang terakhir ini tentang Four Essential Principles ini daging semua nih, Pak. Jadi memang banyak banget dari awal tadi. Tapi karena waktu, memang kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab, Bapak. Beberapa teman Bakudaya sudah menuliskan pertanyaannya di form yang kami kirimkan. Dan saya akan bacakan ya, Pak. Ya. Pertanyaan pertama nih, Pak. Pak Wahyu, saya usaha jualan terigu. Bayangan saya, operations-nya bagaimana handling dalam gudang dan bagaimana kirim ke customer. Mindset-nya, bagaimana mindset penjaga gudang, sales, dan logistik. Saya mau tanya sistemnya. Sistemnya itu yang mana, Pak? Ini dari Pak Aji Sugiatno, Pak. Hmm, Oke. Tadi eh, terigu ya. Tadi apa tadi terigu? Terigu, betul. Kalau operations-nya adalah handling gudang dan bagaimana kirim ke customer. Itu operations. Kemudian mindset-nya, mindset penjaga gudang, sales, dan logistik. Nah, kalau sistemnya seperti apa? Gitu.
Wah, ini menarik ini Pak Haji. Terima kasih nih pertanyaannya. Kalau sistemnya, berarti kalau kita ngomong kan itu kan eh, penjaga terigu, penjaga gudang. Kemudian mindsetnya untuk sales ke customer ya. Ya. Eh, Sistemnya sistem seperti apa? Sebenarnya ini mungkin dari informasi itu kurang lengkap juga ya untuk kita ngomong jawab ini sistemnya sistem apa gitu ya. Mhm. Tapi kalau kemudian kita kita nebak ya dari interpretasi dari informasi Pak Aji tadi, maka eh, pertama kita lihat ya dari dari improvement apa tuh yang diperlukan di dalam operation tadi. Dan juga mindset yang seperti yang tadi itu stay atau mau dirubah itu. Nah itu satu. Nah berarti sistemnya bisa jadi ya itu kita lihat mungkin begini. eh, Diciptakan misalnya kita ngomong ada bisnis proses ya, bisnis proses, kemudian ada di situ yang bisa dinamakan service level agreement gitu kan. Ini bisnis proses ya. Ada yang namanya service level agreement gitu. Nah itu mungkin perlu dilihat tuh gitu kan. Nah di yang tadi di operation tadi gitu kan. eh, Kalau mau transformasi eh, berarti mau bagus dong gitu kan. Nah kondisinya saat itu seperti apa? Service level agreement seperti apa yang mau dibagusin gitu kan. Demikian pula dengan mindsetnya tadi gitu kan. Yang bikin happy dari customer siapapun customernya tadi yang di dalam cluster mindset tadi. Nah, itu mau dibikin happy seperti apa gitu kan. Kalau sekarang mungkin service level agreement-nya itu adalah dikirim komplit jumlahnya gitu kan. Misalnya. Eh, untuk membuat customer happy. Nah, bisa jadi tidak hanya komplit jumlahnya gitu kan. Mungkin ditambahin dengan keramahan yang lebih. Ya kan? Dengan mungkin interaksi yang membuat eh, customer itu happy dan kemudian bahkan akan kembali karena tidak hanya jumlahnya cukup, bisa jadi kualitasnya juga bagus, Bagus. tapi pelayanannya ini luar biasa gitu. Cepet, senyum, ramah, kayaknya nggak ada tendensi bisnis banget komersial deh. Ini kayaknya memang mau nolong deh ini. Jadi Mhm. memang juga bisnis, tapi juga rasa nolongnya tuh kerasa deh. Nah, itu bisa jadi itu diwujudkan di dalam sistem ya atau proses service level agreement. Nah, gitu Pak Haji yang mungkin secara quick saya bisa detect ya untuk kemudian di dalam sistem itu apanya yang perlu di zoom in dan mau diapain gitu. Moga-moga membantu. Moga-moga menjawab dari pertanyaannya Pak Haji. Ya, ya, ya. Nanti kalau Pak Aji ingin deep dive lebih jauh, bisa kontak Pak Wahyu secara langsung ya, Pak. Bisa, bisa, bisa. Silakan, silakan. Baik, Nanti baik. silakan kontak Mbak Pep itu, kontak Ya, kontak numbers mana gitu kan, ya, langsung bisa tektok langsung. Ya. ya, siap, siap. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Itu untuk jawaban pertanyaan nomor satu. Saya masih ada dua pertanyaan lagi, Pak. Kita lanjut ke yang pertanyaan nomor dua. Pertanyaan nomor dua. Bagaimana transformasi mindset culture pada setiap leaders dan individu, khususnya sebagai individu yang join cukup lama dengan company yang enggan untuk berubah? Mohon pencerahannya dari Pak Budi. Bagaimana tadi Pak? Bagaimana? Ulangi lagi itu. Bagaimana transformasi mindset culture pada leaders dan individu, khususnya yang join cukup lama dengan company dan enggan berubah? Hmm, Oke. Eh, Menarik ini gitu ya. Jadi memang eh, udah join cukup lama dan enggan berubah. Eh, Biasanya memang ada saja yang seperti itu. Mhm. Kembali lagi kalau kita ngomong di four level tadi ya. Jadi eh,
perlu ada pendekatan khusus kali ya. Jadi kalau kalau itu town hall, socialization kick-off itu dilakukan, terus kemudian ada deteksi bahwa ada resistensi enggan berubah dari misalnya beberapa orang yang lama gitu ya. Nah, itu eh, perlu ada mungkin sesi-sesi khusus secara informal. Di dalam transformasi ini eh, lebih baik juga ada change management timnya gitu. Transformasi ini kan perubahan. Nah, jadi perlu perlu ada struktur di dalam mengelola transformasi ini. Nah, transformasi ini kan perubahan. Nah, perubahan itu adalah change. Nah, di dalam change itu perlu change management. Nah, di dalam struktur change management itu pasti ada tuh, gitu kan, siapa yang mengelola apa, gitu kan. Nah, bisa jadi itu ditunjuk juga orang-orang yang mungkin respectful, juga orang-orang lama, berpengaruh. Kebetulan dia eh, ini champion sama driver untuk perubahan. Nah, itu dimainkan itu. Nah, jadi eh, turun kemudian secara enak gitu ya, bagaimana ngobrol, kemudian dijelaskan lagi gitu. Itu satu ya, jelaskan lagi satu. Terus kemudian sehingga mereka ada pengertian lebih terhadap ini mau kemana dan juga real benefitnya apa gitu. Nah, ini perlu strong nih gitu kan, perlu digali nih, perlu digali dan kemudian diberikan contoh ya future state nih, karena kan belum terjadi nih ya kan. Kalau ini kan proses perubahan ini belum terjadi nih gitu kan. Nah, ini change management nih orang ini yang dia juga orang lama, kemudian direspek juga gitu kan, santun juga, orangnya oke kalau ngomong, nah itu masukkan di situ tuh. Nah masuk di situ, sampaikan dan perlu juga bisa menyampaikan future state vision-nya bahwa ini loh, dengan transformasi ini ada beberapa mungkin yang berubah, yang ini bisa jadi mengurangi ini itu, tapi secara overall ini cakep, ini manfaat, ini bagus, bahkan ini bisa menambahkan eh, bisa jadi income atau bisa jadi mungkin future bonus misalnya gitu kan. Nah, itu perlu disampaikan yang kemudian sampai orang itu ngerti gitu ya. Nah, itu. Jadi itu satu, terus kemudian tentunya empati ya, empati kepada mereka dengan eh, tetap membekalin ilmu dan skill mereka untuk bisa melakukan perubahan itu tetap. Terus kemudian tadi eh, reinforcing mechanism kan ada reward sama consequence kan gitu. Nah, harapannya karena mereka udah tahu benefitnya, kemudian mereka kalau nggak ikut juga ada consequence, kalau mereka ikut itu ada rewardnya, harapannya mereka mengarah kepada arah yang positif gitu. Kalau enggak, nah itu pertanyaan berikutnya. Perlu ada treatment yang lain itu ya kalau kalau sampai ke consequence gitu. Harapannya enggak ya. Eh, Harapannya dengan kalau kita berperan dengan build understanding, kemudian benefitnya clear, kemudian mereka juga tetap di empati, tetap dirangkul gitu ya di dalam perubahan itu dan kemudian ada sistem yang memagarin itu bahwa ini loh, oh ini kan, nah ini tercapai ini, nah ini ada benefitnya ini, Eh, tracking resultnya ada disampaikan. Kemudian juga bahkan ada sampai kepada sekian etapa tertentu tercapai tuh eh, apa hasil yang dihasilkan yang kemudian ini relate terhadap business impact yang kemudian bisa jadi itu menjadi satu reward nih. Oh oke, ini setengah tahun kebetulan kalau ini tercapai ada insentif apa. Nah, dia dapat gitu kan. Nah, kalau memang sudah merasakan begitu eh, lama-lama pasti dia akan menipis, kemudian dia akan ini akan ikut di dalam perubahan itu. Oke. Gitu Pak Budi, Pak Budi tadi ya. Ya, Pak Budi, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi memang tindakannya komprehensif juga ya Pak, dari beberapa aspek yang perlu dilihat. Informal leader juga dilibatkan tadi Bapak cerita. Baik, terima kasih Pak Wahyu.
Kita masuk ke pertanyaan ketiga nih, Pak. Ada suatu anggapan bahwa semakin besar perusahaan akan semakin sulit bertransformasi. Kira-kira kiat-kiat penting apa yang bisa meruntuhkan anggapan tersebut? Apakah sudah ada contoh yang berhasil? Terima kasih. Anonim, Pak. Nggak ada nama. Ada anggapan kalau perusahaan besar itu susah bertransformasi ya. Iya, betul. Nah, kemudian Terus pertanyaannya, kiat-kiat untuk meruntuhkan anggapan tersebut. hmm, Gitu, Pak. kiat-kiat untuk meruntuhkan anggapan tersebut. Perusahaan besar itu kan seperti gajah ya. Ga- Iya. Gede ya gajah ya. Memang ya benar tuh kalau gajah mau bergerak itu dibandingkan nyamuk yang kecil gitu ya. Itu Hmm, ya memang energinya lebih gitu ya. Dan gerakannya juga tidak secepat mungkin ini ya binatang yang lebih kecil yang lincah gitu ya gitu. mhm, Eh, Kalau ditanyakan kiat-kiat untuk meruntuhkan itu begini, perusahaan-perusahaan besar kita lihat mungkin ya, coba di Google misalnya kan, mhm, atau tanya ke ChatGPT gitu ya. mhm, Perusahaan besar yang mana tuh ya yang mau ditanya gitu kan. Misalnya mungkin kita nyebut perusahaan apa ya? Kita nyebut perusahaan yang dulu saya bekerja yang sudah kemudian dilebur menjadi perusahaan lain deh. Berarti aman itu disebut gitu ya ya, gitu. Saja kita sebut Holcim gitu ya. mhm, Holcim dulu Holcim Indonesia, Holcim Semen gitu ya. ya, Itu perusahaan itu kan besar ya. mhm, Eh, Besar. Eh, Karyawannya di atas 2.500 misalnya. Eh, Revenue-nya ingat saya lebih dari 4 triliun, bisa 5 triliun gitu ya. Gede kan itu kan gede. ya, Eh, Profitnya juga gede. Eh, Multinational company gitu kan. Nah, itu bisa gitu. Bisa bisa banget melakukan transformasi gitu. Dulu Holcim itu mengakuisisi perusahaan semen yang namanya PT Semen Cibinong. Punyanya calon nomor dua. Paslon ya, paslon. Punyanya Pak Hasyim Sumitro Hadiwijoyo ya. Adiknya apa kakaknya Pak Prabowo itu kan. Nah, hmm, itu diakuisisi oleh Holcim. Semen Cibinong itu besar juga perusahaannya gitu. Mereka juga bertransformasi gitu. Eh, Nah, kemudian diakuisisi oleh perusahaan besar. Holcim itu beroperasi di 70 negara di dunia ini. Besar sekali gitu. Nah, perusahaan lokal kemudian diakuisisi perusahaan dunia, mereka mempunyai sistem proses value gitu ya sendiri. Nah, mereka mau mentransformasikan PT Semen Cipinang yang Indonesian gitu ya menjadi multinasional. Nah, banyak sekali transformasi di sana. Mulai transformasi sistemnya dari apa menjadi SAP, mulai transformasi value-nya gitu ya. Bagaimana yang kurang berintegritas menjadi integritas bagus gitu. Dan banyak hal gitu kan, culture-nya, kemudian safety-nya. Dulu dulu itu kecelakaan itu biasa gitu kan. Orang meninggal pun juga dalam 1 tahun biasanya ada. Kemudian ditransformasi menjadi zero fatality gitu. Itu bisa. Banyak sekali transformasinya gitu kan. Yang profitnya itu hancur, kemudian EBITDA margin naik dari 14, 19 sampai 35% dengan transformasi. Bisa gitu kan. Nah, jadi mungkin itu contoh ya. Jadi eh, tips saya itu adalah cari living proof gitu ya. hmm, Atau bahkan mungkin historical proof seperti yang saya sampaikan tadi, Holcim gitu kan. hmm, Perusahaan besar bisa gitu kan. Nah, nah kalau bisa kenapa? Nah, itu tadi tuh pertanyaannya tuh sebenarnya bisanya tadi tuh yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tuh strateginya harus benar. Berarti kan set of
top manajemennya perlu keren kan gitu kan untuk menelurkan strategi yang benar. Kemudian melakukan transformasi dengan four lever tadi, four principle tadi gitu. Nah, itu juga menjadi ini apa jurus gitu ya untuk perusahaan besar sukses dalam melakukan transformasi gitu ya. Itu tips saya. Oke, baik-baik Bapak. Terima kasih. Eh, Oke, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Tapi setelah ini tuh kita masih ada satu sesi lagi nih. Saya rasa eh, mohon maaf nih yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin nanti kita bisa tanyakan secara terpisah langsung ke Pak Wahyu nanti ya, Pak ya. Nah, Ya. maka dengan ini kita sampai di penghujung sesi talk show-nya Pak Wahyu. Terima kasih banyak atas sharing dari Bapak. Begitu daging semua, waktu 1 jam berlalu tanpa terasa, Pak. Dan rasanya masih kurang, ingin deep dive lebih jauh lagi. Dan mungkin saja akan ada sesi berikutnya ya, Pak. Untuk kita kupas tuntas lagi nih, salah satu dari daging-daging yang tadi. Nah, itu saja. Eh, Terima kasih banyak Bapak sekali lagi atas inspirasinya. Sehat-sehat selalu Pak Wahyu dan untuk terus menginspirasi banyak orang ya Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih Mbak Pepi dan semua yang aktif untuk bertanya tadi. Terima kasih, saya izin Ya, pamit. terima kasih Bapak. Nah, teman Bakudaya, terima kasih tadi sudah berpartisipasi dalam sesi talk show. Mohon maaf sekali karena waktu ya, Q&A-nya nggak semua pertanyaan bisa saya ajukan, tanyakan langsung kepada Pak Wahyu. Dan kita akan langsung lanjutkan lagi dengan sesi berikutnya karena akan ada testimoni yang menarik. Dan sebelum itu, ada 3 hal yang bisa kita petik dari sesi talk show, yaitu pahami betul transformasi dari mana mau kemana. Tadi ya, current state-nya apa, future state-nya apa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, 4 essential principles itu simple. Not too many, not complex, tapi powerful. Jadi perlu dipahami juga detail apa saja yang perlu dilakukan di masing-masing principles tadi. Dan engagement serta involvement dari semua pihak yang terlibat adalah crucial. Jadi itu 3 hal penting yang bisa kita petik dari sesi talk show kita malam ini. Teman Bakudaya dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan saling memberdayakan. Lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Reni. Mbak Reni, saya kembalikan Terima sesi kasih. berikutnya ya ke Mbak Reni ya. Terima kasih banyak Baik. dan saya mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pepi sudah dikupas tuntas topik webinar malam ini bersama dengan Pak Wahyu. Teman Bakudaya, terima kasih juga semakin malam tapi masih semangat bersama kami. Seperti yang dijanjikan di awal, malam ini kita juga dapat kesempatan mendengarkan testimoni langsung dari praktisi tentang transformasi organisasi. Nah, sudah hadir bersama kita Pak Priyatno, asalnya dari Kota Udang, Cirebon, dan berlatar belakang pendidikan teknik metalurgi, juga General Business Management and Administration. Banyak juga nih yang sudah kenal yang hadir malam ini. Saat ini beliau memegang tanggung jawab sebagai Group Head of OOTC, Office of the CEO, di PT Solusi Bangun Indonesia. Menangani beberapa fokus, antara lain corporate business strategy,
business incubation and development, merger and acquisition, juga enterprise risk management. Pak Priyatno memiliki pengalaman masif dalam transformasi organisasi, mulai dari perusahaan swasta, BUMN, serta instansi pemerintah di berbagai area, baik di Indonesia maupun juga ada Vietnam, Sri Lanka, dan Filipina. Beliau saat ini juga menjabat sebagai chairman di CIC, Continuous Improvement Community, yang merupakan community of practice yang dibentuknya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita undang Pak Priyatno untuk bergabung. Selamat malam, Pak Pri. Selamat malam, Mbak Reni. Apa kabar, Pak? Batiknya cakep banget. Terima kasih. Bapak, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu, meski dari Tuban ya Pak, dari jauh. Waktu yang berharga dan berkenan membagikan pengalaman. Saya dan pastinya juga teman Bakudaya yang hadir di sini tidak sabar mendengar pengalaman Bapak nih, langsung dari praktisinya dalam transforming organization, kaitannya dengan penerapan prinsip tadi, Pak. Jadi langsung saja ya Pak, panggungnya saya serahkan pada Pak Pri. Baik, terima kasih Mbak Silakan, Reni. Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Bakudaya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, tanpa panjang lebar, saya akan coba untuk menceritakan terkait pengalaman ya, best practice yang tadi sudah dijelaskan dengan detail dan komprehensif oleh Pak Wahyu. Jadi teman-teman Bakudaya, dulu pada saat itu di perusahaan Holcim Indonesia sudah melakukan ya konsep yang namanya organization transformation. Jadi dengan konsep mengacu terkait dengan 4 essential principle gitu ya untuk sustainable organization transformation. Jadi pada saat itu kita melakukan di unit bisnis yang kecil dulu gitu ya. Jadi ada salah satu departemen di dalam pabrik semen saat itu kita mulai satu divisi namanya Semen Mill Division gitu ya. Nah dari situ kita melihat di beberapa opportunity sebenarnya dari awal setelah di top level itu ada semacam analisa strategi terkait dengan cost saat itu ya. Cost kita terlalu tinggi, terutama saat itu cost listrik. Jadi biaya listrik teman-teman semua. Biaya listrik saat itu kalau di semen mill sekitar 50-an gitu ya, kilowatt hours per ton. Jadi kalau di KPI kan itu sekitar 50-an. Dan kalau kita benchmark dengan grup, pada saat itu kita juga di benchmark dengan grup semen plant dengan negara-negara lain ya, satu Holcim worldwide, kita juga tidak bagus-bagus amat gitu ya. Bahkan di ranking yang paling rendah, di urutan gelombang atau golongan pabrik semen yang diposisikan rendah. Nah, dari situ salah satunya adalah kita melakukan organization transformation. Jadi saat itu ada beberapa step atau proses. Pertama, conditioning. Jadi Pak Wahyu juga tadi sempat menyatakan bahwa kita perlu melakukan conditioning terhadap leaders ataupun top-top leaders atau calon-calon leaders gitu ya. Di sini kita note biasanya sebagai talented leaders. Nah, kita kumpulkan tuh saat itu gitu ya, kita bootcamp.
ada yang waktunya seminggu saat itu ya, teman-teman semua. Di situ isinya murni untuk pembekalan gitu ya. Memastikan bahwa teman-teman ini yang sebagai champion nanti juga ready untuk melakukan transformasi organization. Setelah itu mendiagnostik. Mendiagnostik adalah mencari gap. Eh, jadi Pak Wahyu juga melakukan analisa yang namanya from to gitu ya. Gapnya di mana kita saat itu gitu ya untuk melakukan transformasi. Jadi itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi eh, gap di sini juga mengacu dari konsep 3 klaster gitu ya. Tadi Pak Wahyu juga sempat ada 3 bubble di sana. Dari mulai proses, infrastrukturnya, people mindset, behavior-nya, itu kita map semua. Kita punya tools, jadi komprehensif sekali Bapak Ibu. Terus setelah itu, dari gap, kita melakukan implementasi gitu ya. Improvement inisiatif apa saja yang terus kita lakukan. Terus siapa yang melakukan, capability orang yang melakukan seperti apa gitu ya. Termasuk saat itu kita juga melakukan ada namanya mindset survey, Mbak Reni. Jadi kita survei itu mindsetnya gitu ya, secara individu maupun secara organisasi gitu ya. Jadi waktu itu tim produksi mindsetnya seperti apa sih behaviornya gitu ya. Terus tim maintenance seperti apa, tim technical seperti apa, kita ukur semua tuh di situ gitu ya. Nah, tujuannya supaya kita juga tahu nanti, tadi kalau Pak Wahyu bilang kan ada strength dan differentiation-nya seperti apa gitu ya, existing condition-nya untuk menuju ke future state di sana gitu ya. Terus setelah itu monitoring the progress. Nah, setelah monitoring the progress, di dalam, monitoring the progress sendiri, kita juga melakukan measurement impact gitu ya. Jadi waktu itu kita juga melakukan uh, analisa berapa impact-nya ya. Tadi misalnya dari awal kita listriknya 50 kilowatt hours per ton gitu. Bisa turun jadi berapa gitu ya selama proyek transformasi itu. Jadi waktu itu sampai kalau nggak salah 33 kilowatt hours per ton gitu yang which is awalnya kita sendiri nggak begitu kebayang gitu ya kok bisa turun sampai segitu gitu ya. Jadi pada saat kita membuat seperti bootcamp itu kita juga mimpi bersama. Jadi pada saat itu ada analisa from to, jadi go to the moon saat itu ya. Semua lini yang terlibat di dalam semen mill departemen itu kita kerahkan dan ayo kita mimpi. Mau kemana mimpinya gitu ya. Listrik berapa? Dari 50 saat ini mau berapa gitu ya. Dan surprisingly bisa kecapai gitu ya. Jadi sangat valid yang di mention Pak Wahyu bahwa secara mindset behavior itu kita perlu membentuk satu kolektif individually atau collectively itu mimpinya harus bareng-bareng gitu di situ. Nah, setelah itu semua baru handover sustainability. Nah, proses-proses ini dari mulai conditioning, diagnostic, implementation, monitoring progress dan sustainable handover itu di setiap step harus mengacu terhadap 4 prinsipal ini, lever influencing model. Jadi pada saat kita mengconditioning dari awal juga ngerti dulu gitu. Role modelnya seperti apa nih dari mulai BOD-nya, manager levelnya, superintendent, team leadernya, dan employee yang lain gitu ya. Termasuk soft floor saat itu kita juga diskusi gitu sama union, sometimes sama kontraktor gitu ya, sama supplier gitu. Mereka siap nggak melakukan ini gitu, karena memang kita ini kan tidak hanya berdiri sendiri gitu ya. Stakeholder kita banyak yang menentukan di dalam program ini gitu. Nah, ada lagi satu prinsip yang kita lihat di sini pada saat itu adalah inisiatif ini tidak memerlukan investment gitu. Artinya kita tidak melakukan improvement yang high investment. Jadi kita benar-benar low investment dengan cara apa? Kita fokus improvementnya terhadap people.
Gitu Mbak Reni. Ya, makanya fokus di people sangat penting gitu ya. Tadi di dalam 4 level influencing model ini sangat-sangat relevan gitu ya. Kayak misalnya apa? Role model. Kita pastikan dari mulai BOD level, manager level, superintendent level, sampai ke software level, kita ukur gitu semua. Kita ukur semua gitu ya. Komitmennya ada itu yang namanya mindset survei tadi gitu. Terus juga kita membuat seperti komitmen bersama. Kalau BUD itu harus ke lapangan berapa kali dalam sebulan atau dalam 3 bulan sekali kita buatkan jadwal gitu ya. Terus tim leaders dan superintendent juga kita ukur semua. Bagaimana execution levelnya, bagaimana misalnya working climate-nya, problem solving-nya gitu ya. Kita ukur semua. Termasuk dari sisi komitmen understanding, kita juga perlu cek gitu ya. Involvement coachingnya seperti apa? Tim leader, superintendent, manager levelnya terhadap bawahannya gitu ya. Termasuk juga mereka mengerti nggak sih gitu terkait target-targetnya transformasi ini gitu ya. Kita perlu datang, kita perlu cek lagi gitu understanding. Gimana cara menghitung KPI yang benar gitu ya. KPI cascading-nya dan lain-lain. Termasuk waktu itu komitmen kita harus melakukan improvement di dalam waste yang ada di pabrik. Jadi banyak pemborosan di pabrik ya. Nah, mereka gimana itu? Cara menemukan pemborosan, terus menurunkan pemborosan sampai kuantifikasi the impact. Jadi savingnya dapat berapa gitu ya di situ. Terus termasuk juga develop talent and skill. Jadi beberapa champion, beberapa talented person atau employee kita trainingkan, kita coaching juga reguler gitu ya. Kita lakukan juga seperti membuat tim charter, termasuk champion-champion yang kritikal di dalam transformasi ini gitu ya. Kita membuat seperti succession planning. Berapa orang di dalam organisasi ini yang akan pensiun. Nah, nanti berapa yang ready gitu ya. 1 tahun lagi, di atas 3 tahun gitu ya. Nah, itu perlu kita mapping gitu. Bagaimana pemahaman orang-orang ini terhadap transformasi gitu ya. Dan yang terakhir itu terkait reinforcement formal mechanism. Nah, ini juga sangat penting saat itu kita membuat desain. Pertama adalah membuat target loss elimination dan RCPS di dalam KPI individualnya mereka masing-masing itu individual gitu ya Mbak Reni ya departemen level. Terus membuat juga KPI visual yang mingguan, bulan masuk bahas di meeting gitu. Saya ini komprehensif. Terus juga kita melakukan seperti ngopi bareng. Jadi ngopi bareng ini sesi antara manajemen level ya BOD dan BOD Minus One dengan software level gitu. Bareng ngomongin terkait dengan transformasi program yang dilakukan masing-masing departemennya gitu ya dan langsung BOD kita mendengarkan gitu ya apa sih kesulitan-kesulitannya gitu ya di sini. Termasuk juga ada yang namanya RCPS Forum. Waktu itu ya ada reward kalau yang menang gitu ya di sana. Competition di sini. Termasuk juga waktu itu kita juga memperbaiki beberapa meeting management gitu ya. Dari yang sifatnya shift, karena di sana operationnya 3 shift gitu ya. Karena di pabrik semen ini kan 24 jam. Terus dari shiftly meeting, terus nanti transfer ke daily meeting seperti apa, terus ke weekly, ke monthly, sampai ke quarterly, sampai ke yearly gitu ya. Nah ini gimana cascading-nya, siapa involvement-nya, siapa decision making-nya. Decision making kalau yang di level team leader kalau nggak bisa, naik ke atas ke manajernya gimana caranya itu. Nah semua ini sangat berkaitan gitu yang for level ini. Once satu level tidak jalan, itu biasanya nggak sustain. Nah, itu kelihatan gitu ya. Jadi Mbak Reni dari awal tadi saya sebutkan di dalam proses transformasi yang sangat penting adalah
empat-empatnya harus kita perhatikan dari step awal gitu ya, dari conditioning, dari diagnostik, dan sampai selesai sustainability gitu. Intinya di sini satu lagi adalah di dalam melakukan operation sustainable transformation, organization transformation itu adalah penguasaan tools ya. Kalau dari pribadi saya. Jadi bagi yang penggerak atau champion yang menggerakkan transformasi organisasi harus menguasai tools itu mau tidak mau gitu ya. Jadi misalnya kalau di bubble yang pertama terkait operation system, kita harus tahu gitu end-to-end bisnis prosesnya paham nggak sih gitu apa yang kita lakukan di situ gitu ya. Terus juga eh, itu kan ada tools ya, namanya misalnya MIFA kalau dulu ya, Material and Information Flow Analysis atau Value Stream Mapping gitu. Itu tools-tools itu sangat berguna buat kita memapping gitu. Terus juga kita ada tools-tools lain, misalnya meeting management, KPI cascading, terus apalagi itu ya. Termasuk toolsnya people mindset behavior, kita juga perlu ada tools dan kita harus menguasai. Jadi kita mengerti. Nah, idealnya, Mbak Reni, dari pengalaman saya mengerjakan ini ya di beberapa project, ini dikuasai tools-toolsnya oleh manager position gitu ya, at least manager position. Karena once dia punya tanggung jawab untuk merunning sebuah organisasi, tools-tools ini sangat efektif untuk mentransform organisasinya dengan kekuasaan yang manajer itu punya gitu ya, punya authority di sana. Itu jadi Mbak Reni dan teman-teman semua, dari semua yang kita lakukan itu ada satu yang biasanya akan dilihat oleh BID, yaitu apa? Impact secara uang ya. Jadi is nothing kalau transformasi organisasi nggak diukur dalam bentuk uang gitu ya, entah saving ataupun revenue atau naik gitu. Nah, kita dulu melakukan itu gitu, sampai kita mendapatkan saving besar gitu ya, miliaran saat itu, dan konsepnya self funding. Berapa persen dari saving yang kita punya itu dikasih lagi buat karyawan yang melakukan transformasi. Jadi dulu kita punya yang namanya konsep GBS ya, Genuine Bonus Scheme gitu. Jadi bisa dibayangkan tingkat passionate semangatnya teman-teman di saat itu sangat tinggi sekali gitu ya, karena memang secara komprehensif 4 level influencing model ini kita lakukan itu. Udah orangnya di training, di coaching gitu ya. Terus dikasih exploring beberapa authority untuk melakukan improvement gitu ya. Nah, terus setelah mereka benar-benar perform, setelah itu dia dikasih reward. Nah, rewardnya itu Baik. nggak mengganggu budget perusahaan, tapi ini on top of saving gitu ya. Jadi self funding konsepnya. Jadi ini kan benar-benar bagus ya konsepnya, dan memang it's work waktu itu gitu, Mbak Reni. Baik, Itu baik. dari saya, Mbak Reni. Ya, terima kasih banyak Pak Pri atas Terima kasih. pengalaman yang dibagikan. Banyak sekali tips praktisnya. 3 di antaranya yang saya bisa ambil adalah, pertama, perubahan mulai dari bagian yang kecil sehingga menjadi quick win yang memotivasi, kemudian conditioning gitu ya Pak, dari leadersnya sebagai champion, dan pentingnya kolektivitas. Mimpi penting, tapi mimpinya bersama. Ya. Terima kasih sekali Pak Pri lagi. Dan teman-teman Bakudaya, terima kasih sudah bersama-sama sampai di segmen akhir live webinar malam ini. Bagaimana? Sudah siap untuk membuat perubahan? Nah, sebelum berpisah, sekali lagi saya sampaikan 3 hal berikut. Pertama, mengenai sertifikat kehadiran. Jika memang ada yang memerlukan untuk konfirmasi dan penulisan nama, silakan isi form. Linknya ada di chat. Terima kasih. Yang kedua, rekaman webinar malam ini akan di-upload di kanal YouTube Bakudaya. Jadi materinya bisa diakses kembali di YouTube-nya Bakudaya. Dan yang terakhir adalah kita ada webinar setiap bulan, jadi webinar berikutnya di bulan depan dengan topik yang juga menarik
Info detailnya silahkan teman-teman pantau sosial media Bakudaya, Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Nah, teman Bakudaya, sampai juga kita di penghujung webinar 4 Essential Principles for Sustainable Organization Transformations yang dipersembahkan oleh Bakudaya. Saya, Reni, dan tim Bakudaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wahyu selaku keynote speaker, Mbak Pepi selaku moderator atas waktu serta inspirasi yang sudah dibagikan kepada kita di kesempatan ini. Pak Priyatno atas pengalaman berharga dan praktis yang sudah dibagikan, serta tentunya apresiasi tinggi untuk semua teman Bakudaya dimanapun berada yang bergabung pada malam ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya.